Jadi pertanyaan saya, ada pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa Taman Eden itu tidak ada di muka bumi ini, dia ada di sorga. Salah. Jadi menurut Naelia bagaimana ya? Sorga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos atau Uranon. Dalam bahasa Ibrani itu Samayim, yang artinya itu langit. Gimana mungkin taman ada di langit? Berkati. Tuhan berkati. Silakan Gunawati. Shalom. Ya. Shalom nakku, selamat malam. Oh iya Ibu, selamat malam. Mau tanya apa? Aku mau tanya masalah Alkitab. Iya. Karena Taman Eden kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan Adam dan Hawa di hari yang ke-7 setelah semuanya sudah Hari ke-6. baik. Hari ke-6. Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, perintah Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Betul. Pertanyaan saya, anakku, menurut saya pribadi ya, Taman Eden kan ada di bumi ini, tapi Memang di ketika bumi ini. pedang api itu menghalau setelah diusir Adam dan Hawa, sehingga manusia tidak bisa melihat Taman Eden itu. Yang jadi pertanyaan saya, ada pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa Taman Eden itu tidak ada di muka bumi ini, dia ada di sorga. Salah. Jadi menurut Naelia bagaimana ya? Sorga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos atau Uranon. Dalam bahasa Ibrani itu Samayim, yang artinya itu langit. Gimana mungkin taman ada di langit? Ya, jadi kalau dikatakan Eden itu di langit sana, gimana pohon bisa tumbuh di langit? Gimana pohon bisa tumbuh di Uranon? Itu enggak bisa, Bu. Eden itu tetap di bumi ini. Iya. Karena coba baca Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan itu apa? Membuat manusia itu untuk beranak cucu di bumi ini dan ditempatkannya di Eden. Kalau dibuat beranak cucu di bumi ini ditempatkan di Eden, berarti Eden itu di bumi. Bukan di atas langit sana. Ya, gitu loh. Jadi pandangan yang mengatakan Eden itu bukan di bumi itu, di bumi ini, itu pandangan yang salah. Itu tidak alkitabiah. Eden tuh di bumi ini. Bahkan para ilmuwan mencoba memprediksi daerahnya ada di mana. Banyak yang mengatakan di daerah Irak. Disitulah Eden itu dulu. Kalau dilihat dari statusnya pengungkapan Abraham sebagai orang Mesopotamia, daerah sungai Tigris, Efrat, dan lain sebagainya, gitu. Itu ada di sana. Tapi posisi sungai itu udah persis tidak diketahui karena pernah ada air bah yang mengacau balaukan skema sungai itu bagaimana. Tapi Eden itu ada di bumi ini, ya, Iya. gitu. Iya anakku ya. Makasih ya. Oke, Tuhan berkati. Silakan Ajis. Ya, selamat malam, salam Kak Elia. Ya, malam. Nah, saya mau tanya gini, kita kan maksudnya saya mau tanya tentang ini bahasa roh. Saya kan karismatik juga kan, karismatik kan kita juga kan karismatik itu aliran kan banyak yang dilakukan KKR kan. KKR penyembuhan atau apa segala macam kan. Itu kan ketika didoakan kan, itu kan mendapat kesembuhan, lumpuh berjalan, buta melihat kan. Gembala itu, hamba Tuhan itu kan dia kadang bahasa roh kan, dia bahasa roh. Tapi menurut Alkitab kan bahasa roh itu harus ditafsirkan. Apakah itu menurut Elia itu macam mana itu?
Ya, memang bahasa roh itu harus ditafsirkan. Nah, Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk penginjilan. Lalu yang kamu tanya apa? ya maksudnya apakah perlu ditafsirkan atau macam mana? Ya, harus Gitu, ditafsirkan, brother. 1 Korintus 14 ayat 13. Harus ditafsirkan. Kalau digunakan di tengah-tengah jemaat, harus ditafsirkan. 1-2 orang harus ada yang menafsirkan agar jemaat itu mengerti apa yang disaksikan oleh roh itu melalui orang-orang yang berbahasa roh itu. Karena kan Roh Kudus itu kan diutus oleh Kristus keluar dari Bapa, itu kan untuk menginjili. Makanya Tuhan Yesus berkata, roh itu, Parakletos yang lain itu akan datang dan dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Nah Roh Kudus yang datang untuk menginjili kita itu dalam hal penginjilan dia menggunakan rupa-rupa karunia roh. Melalui nubuat ada penginjilan, bahasa roh ada penginjilan, karunia-karunia mengajar ada penginjilan. Jadi roh itu memberi karunia seperti kita nih. Apologet ini itu Roh Kudus beri karunia mengajar agar terjadi penginjilan. Ada orang bernubuat, itu Roh Kudus tuh kasih karunia itu agar menginjili. Nah, bahasa roh itu pun diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang dikehendakinya, itu untuk menginjili. Nah, kalau bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkan, adakah orang yang terinjili dari hal itu? Kan enggak. Gitu loh. Jadi, bahasa roh itu ketika digunakan dalam pertemuan jemaat, maka dia harus ditafsirkan agar orang yang mendengarkan itu diinjili dari kesaksian roh yang menggunakan orang-orang yang berbahasa roh itu. Itu karunia roh, karena roh itu untuk menginjil. Iya, Gitu tapi loh. tapi kan ada juga yang maksudnya kan kepenuhan Roh Kudus gitu kan bukan maksudnya bukan hamba Tuhan, maksudnya kita jemaat biasa lah. Itu harus tafsirkan juga. Harus ditafsir juga. Coba nanti kamu baca 1 Korintus 14 ayat 13. Coba kamu baca deh. Kamu ada Alkitab nggak di rumah? Nggak ada lagi. Nggak Kristen kok nih berarti. Gua nggak ada Alkitab. Aku di HP Mana kau? Gunung. enggak. Atau di Goa Hiro, di mana? Lagi di perantauan aja, makanya kalau di rumah ada banyak. Ada bro, Alkitab kecil-kecil tuh harus ada. Kok nggak ada Alkitab muka? Enggak ada, di ini aja di handphone sih. Ya, Harus baca di handphone aja. ya. Dibaca juga ya. Sering sih baca, makanya aku cuman itu aja yang aku kurang paham kan, Baca karena nanti, kan catat ayatnya 1 Korintus 14 ayat 13. ya. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 13 ayat 14. Oh, terbalik kau itu. 1 Korintus 13 ayat 13. Oh iya 1 Korintus 14 ayat 13. Guilty nanti kau. Ya itu ya. Oke, terima kasih lah kalau gitu ya, harus ditafsirkan ya. Baca ya 1 Korintus berapa tadi? 14 ayat 13. Pintar kau ini. Banyak kok. Udah yuk. Thank you. Oke, ya. Rajin baca Alkitab tapi tidak ada Alkitab, gimana itu? Apa yang gue baca? Jangan Al-Quran yang gue baca. Ya, rajin baca kitab, tidak ada Alkitab. Agak curiga. Silakan Jenita. Ya, makasih Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bang, bagaimana sebenarnya pemilihan pemimpin bangsa Israel? Maksudnya? Cara pemilihan pemimpin bangsa Israel kan kalau Pemimpin apa dulu nih? Pemimpin sekarang di zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman dulu. Oke. Bagaimana cara bangsa Israel memimpin sebuah pemimpin? Dalam artinya raja lah ya, yang kau maksud ya. Nah, raja. Iya, Bang. Ya, raja itu Tuhan yang pilih. Tuhan akan berbicara melalui para nabi
Misalnya kamu harus memilih Daud bin Isai, kepada kamu harus aku akan memberkati Ishak, kemudian Yakub, kemudian dari Taruk Yehuda akan ada kerajaan. Daud dari keturunan Yehuda bin Isai, baru anak-anaknya Salomo lah yang meneruskan dan lain-lain. Jadi Tuhan sendiri yang memilih melalui para nabi yang Tuhan beritahu melalui firman-Nya. Dan untuk raja-raja secara khusus itu memang diambil dari jalur Yehuda, suku Yehuda. Dan untuk pelayan-pelayan Tuhan di Bait Allah, Tuhan pilih khusus dari jalurnya Harun, yaitu dari keimamatan Lewi. Ya, nah untuk menjadi nabi itu beragam, gitu ya. Jadi banyak, ada Elia, ada Elisa, ada Obaja, ada Mika, ya, ada banyak lah, gitu. Tapi tetap. Boleh lagi nanya bang? Ya silakan. Kalau itu kan memang Tuhan sendiri yang memilih menjadi pemimpin Israel. Jadi Saul sendiri kan itu dipilih oleh masyarakat di situ lah, karena mereka mendesak harus ada raja yang memimpin mereka. Ya. Jadi apakah memang ada perbedaannya atau Saul termasuk dikatakan pemimpin bangsa Israel begitu? Pemimpin ya Saul memang menjadi pemimpin. Gini, pemilihan Tuhan itu bukanlah pemilihan yang memaksa, tapi pemilihan yang juga melibatkan kedaulatan, yang melibatkan free will manusia. Bangsa Israel akhirnya memilih Saul karena apa? Karena kita urgent, kita butuh raja. Nah, akhirnya mereka memilih Saul dan tidak selektif. Akhirnya Saul bagaimana? Mati kan Saul kan? Karena dosanya. Ya, gitu. Jadi memang ya, itulah pemilihan Tuhan. Gitu ya. Satu lagi bang. Ya. Kalau ini bang, bagaimana sebenarnya perjalanan perpolitikan di sejarah pemerintahan bangsa Israel sendiri? Perpolitikannya bagaimana maksudnya? Politik apa dulu nih? Keadaan politik di ketika itulah pemimpinnya apa? Pemerintahan di Israel sendiri. Kita lihat Alkitab, kondisi politik pada masa, kita harus bedakan di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kondisi politik itu banyak sekali dipengaruhi oleh orang Farisi dan Saduki. Makanya ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, itu adalah hasil desakan politik dari Sanhedrin, Mahkamah Besar Agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Jadi kita bisa melihat kotor waktu itu. Karena mereka nggak suka dengan Yesus. Jadi kamu tanya tuh zaman-zamannya, kalau di sebelum-sebelumnya si Saul misalnya, si Daud dan lain-lain.